Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Amma ba'du. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita yang kita cintai, yang kita muliakan, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta para keluarga dan sahabat-sahabat beliau ridwanullah ta'ala yang mana mereka telah mengajarkan kepada umat manusia jalan yang lurus. Mereka telah mengajarkan Al-Quran, wahyu Allah Azza wa Jalla, dan juga mereka telah mengajarkan tata cara kita beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Semoga kita istiqomah menjalankan ibadah-ibadah yang mereka wariskan kepada kita, dan kita istiqomah juga mempelajari agama kita sehingga ibadah kita makin hari makin baik dan makin mendekati kesempurnaan. Ya. Malam ini seperti biasa kita akan mempelajari salah satu bentuk ibadah yang sangat penting dalam kehidupan seorang muslim yang menjadi awal dari ibadah-ibadah yang lain, yaitu ibadah wudu. Ya. Bab yang akan kita pelajari adalah bab tentang nawaqidul wudu. Hal-hal yang membatalkan wudu. Ya, kalau pekan lalu kita mempelajari adab-adab ketika buang air, baik buang air besar atau buang air kecil. Selanjutnya kita akan belajar poin yang paling penting juga dalam masalah wudu ini adalah hal-hal yang membatalkannya. Dan hal-hal yang membatalkan wudu ini seperti biasa, ada hal-hal yang disepakati sebagai pembatal wudu, ada juga hal-hal yang diperincikan. Ya. Artinya tidak semua aspeknya disepakati, tapi ada perincian-perincian yang menjadi bahan diskusi para ulama. Ya. Kita baca dulu matan Abu Syuja'nya. Ya. Qala al-Imam Abu Syuja' rahimahullahu ta'ala, faslun walladhi yanqudul wudu'a khamsatu asya' ma kharaja minas sabilain. Fasal, dan yang membatalkan wudu ada 5 hal. Dalam mazhab Syafi'i disebutkan ada 5 pembatal wudu. Yang pertama, ya, ma kharaja minas sabilain. Yang pertama adalah apa-apa yang keluar dari 2 jalan. Baik jalan depan ataupun jalan belakang. Jalan depan itu adalah farji, jalan belakang adalah anus. Ya. Farji dan anus. Ya. Jadi hal-hal yang keluar dari jalan depan seperti air mani, air madhi, air wadi,
Apalagi yang keempat, kencing, ya. Maka itu semua membatalkan wudu. Ya. Baik dia keluarnya banyak ataupun keluarnya sedikit. Ataupun apa yang keluar dari depan, darah misalnya, bagi perempuan, darah haid, itu juga membatalkan wudu. Darah haid, darah nifas. Ya, berkata penulis Kifayatul Akhyar dalam penjelasannya, wa yanqudul wudu'a aidan shifa'un daimul hadath kaman bihi salasun min baulin aw ghairihi wa syafa'ul mustahadati wa yanquduhu aidan inqida'u muddatil mashi. Wa qad dzakarahu asy-syaikh fi fasli masil khuffi wa yanquduhu aidan aklu lahmil juzur ala makhtarahu an-Nawawi wa qawwahu wa qala inna fihi haditsaini sahihaini laysa anhuma jawabun syafin wa qad ikhtarahu jama'atun min ashabina al-muhadditsin wa qala wa huwa mimma yu'taqadu rujhanuhu wallahu a'lam. Jadi yang pertama disebutkan juga, dan membatalkan wudu juga syifa'un daimul hadath. Yang batalkan juga wudu orang yang punya sakit yang sering terjadi. Seperti kaman bihi salasun min baulin aw ghairihi. Seperti orang yang punya salasul baul. Salasul baul artinya kencing menetes. Jadi kencing yang menetes juga bisa membatalkan wudu. Aw ghairihi, atau selain kencing. Bisa jadi darah haid tetapi putus-putus. Karena orang yang haid, perempuan yang haid itu tidak selalu darahnya mengalir terus-menerus. Kadang dia mengalir terus-menerus dalam volume yang banyak. Kadang juga darah itu mengalir sedikit-sedikit. Kadang juga hanya menetes-menetes saja. Nah, itu bentuk-bentuk hal-hal yang keluar dari farji, baik laki-laki ataupun perempuan. Nah, itu juga membatalkan wudu. Kemudian juga wasyifa'ul mustahadah. Begitu juga darah istihadah. Darah istihadah. Apa itu darah istihadah? Apa darah istihadah? Apa maknanya darah istihadah? Darah penyakit, ya, yang keluar pada perempuan, ya, yang keluarnya di luar waktu kebiasaan haid. Di luar waktu kebiasaan haid. Namanya darah istihadah. Dan bentuk darahnya, ya, apa bentuk darahnya? Warna darahnya bagaimana kalau istihadah? Bagaimana membedakan warna darah istihadah dan warna darah haid? Sudah pernah dulu disebutkan. Membedakan darah istihadah dan darah haid, pertama dilihat dari sisi warna. Ya, bagaimana warnanya? Siapa yang masih ingat?
Siapa yang tahu warna darah istihadhah? Ya, membedakan darah haid dan darah istihadhah pertama dari sisi warna. Kalau darah istihadhah warnanya merah segar. Merah segar. Seperti warna darah luka. Ya. Kemudian kalau warna darah haid merah cenderung gelap atau merah kehitam-hitaman. Itu berarti darah haid. Kalau darahnya merah gelap seperti warna hati. Ya. Mirip warna hati. Itu darah haid. Kalau darah istihadhah mirip dengan darah luka. Warnanya merah segar. Yang kedua dibedakan dari sisi bau. Ya. Dari sisi bau, darah haid baunya amis. Ya. Darah haid baunya amis. Atau baunya agak tajam. Baunya menyengat, amis, menyengat. Ya. Sedangkan darah istihadhah tidak amis. Baunya seperti darah biasa, darah luka. Ya. Itu cara membedakan darah istihadhah dan darah haid. Ya. Kemudian yang ketiga dibedakan dari waktu keluarnya. Waktu keluar istihadhah cenderung tidak teratur. Ya, tidak teratur karena dia penyakit. Ya, kalau ada sakit berarti dia keluar, kalau tidak sakit berarti tidak. Ya. Cenderung tidak teratur dan tidak punya adat waktu. Ya, tidak punya adat waktu. Ya, bisa sehari, 2 hari, bisa panjang. Ya. Bisa juga berbulan-bulan. Ya. Karena dia sesuai dengan sakitnya. Kalau sakitnya sembuh berarti sudah selesai darahnya. Ya, kalau sakitnya masih ada maka masih akan berdarah. Kalau darah haid waktunya teratur dan jumlahnya punya adat, ya, punya kebiasaan. Nah, biasanya kalau orang yang haidnya 5 hari, maka setiap bulan dia akan haid 5 hari saja. Ya. Kalau orang haidnya 3 hari, maka 3 hari. Tapi kebanyakan perempuan haid selama 7 hari. Ya, 7 hari yang paling banyak orang haid. Nah, biasanya hari ke-8 haidnya sudah kering. Ya, sudah tidak menetes lagi. Ya. Dan waktu haid yang paling banyak adalah 15 hari. Waktu haid paling banyak 15 hari. Yaitu perbedaan antara haid dan istihadhah. Jadi darah istihadhah juga membatalkan wudu. Tetapi wanita yang istihadhah tetap wajib sholat. Ya, tetap wajib sholat. Tidak sama dengan wanita haid. Kalau wanita haid tidak boleh sholat. Ya, selama datang waktu kebiasaannya haid dan dia haid maka dia tidak boleh sholat. Nah, kalau istihadhah
Walaupun yang keluar itu membatalkan wudu, dia tetap wajib sholat. Tetap wajib beribadah. Ya. Lalu wudunya bagaimana caranya? Kalau dikhawatirkan batal, maka orang yang istihadhah diberikan keringanan untuk menggabungkan dua sholat dengan cara namanya jamak suri. Jamak suri. Ya. Menggabungkan secara gambaran saja. Tapi tidak sama dengan menggabungkan ketika safar. Bagaimana jamak suri itu bentuknya? Bentuknya menjamak antara sholat duhur dan asar. Tetapi di waktu masing-masing. Duhur di waktu duhur, asar di waktu asar. Bagaimana caranya? Caranya duhur diundur sampai ujung waktunya. Dan asar dimajukan di awal waktunya. Ya. Jadi kalau orang istihadhah, supaya dia tidak banyak ke air, ya, tidak banyak berwudu, karena apa yang keluar itu bisa membatalkan wudunya, dia diberikan keringanan untuk menunda waktu zuhur, ya, sampai di akhir waktunya. Kemudian dia berwudu di situ, dia sholat zuhur seperti biasa 4 rakaat. Kemudian begitu azan asar, dia langsung sholat asar. Ya, namanya jamak suri, menggabungkan dua sholat, tapi tetap di waktu masing-masing. Ya. Zuhur diundur, asar dimajukan. Ya. Maka kalau orang yang istihadhah, dia harus tahu jam asar, jam berapa mulai asar. Ya. Maka kalau jam asar misalnya 3:30, ya, maka 5 menit sebelum 3:30 dia sholat zuhur. Atau 3 menit. 3 menit sebelum 3:30 dia sholat zuhur. Begitu dia selesai zuhur, sudah azan orang di masjid, maka dia boleh langsung sholat asar. Dengan wudu yang sama. Ya. Jadi 1 kali saja wudu. Nah begitu juga sholat maghrib dan isya. Ya. Sholat maghrib diundur sampai mendekati waktu sholat isya. Ya. Dan melaksanakan sholat maghrib dan isya, ya, pada waktu masing-masing tapi di ujung-ujung dengan wudu yang sama. Ya. Kemudian sholat subuh berdiri sendiri. Untuk apa? Supaya dia tidak bolak-balik ke air, karena darahnya itu kan membatalkan wudu. Ya. Nah itu keringanan. Ya. Karena itu darah penyakit. Dan Allah mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya. Kemudian beliau mengatakan wa yanquduhu aidan inqida'u muddatil mashi. Yang membatalkan wudu juga adalah habisnya masa mengusap khuf. Habisnya masa mengusap khuf. Ya, mashul khuf. Ya. Masa mengusap khuf itu bagi orang yang safar 3 hari 3 malam. Bagi orang mukim diberikan masa 1 hari 1 malam, 24 jam. Ya. Bagi orang yang mukim, orang yang tidak safar. Nah, orang yang safar diberikan waktu untuk mengusap khuf selama 3 hari 3 malam, atau bahasa lainnya 3 kali 24 jam. Nah, kalau sudah selesai masanya, maka wudunya batal. Ya, wudunya batal.
Kalau dia ingin mengusap khuf lagi, dia harus wudu seperti biasa dulu, ya, dengan cara membuka kakinya, mengeluarkan kakinya dari khuf, berwudu seperti biasa, kemudian dimasukkan lagi ke khuf. Kalau safarnya masih jauh, maka dia diberi lagi kesempatan untuk tiga hari lagi. Begitu seterusnya. Ya. Jadi membatalkan wudu juga adalah habisnya masa mengusap khuf. Kemudian waqad dzakarahu Syaikhu fi fasli mashil khuf. Dan masalah ini disebutkan oleh Syekh pertanyaannya Imam Ibnu Syuja' dalam fasal tentang mengusap khuf. Nanti akan dibahas lagi. Kemudian yang poin berikutnya, wa yanquduhu aidan aklu lahmil juzur. Hukum memakan daging onta. Ya. Daging onta. Apakah memakan daging onta membatalkan wudu atau tidak? Nah, di sini kata beliau khilaf baina al-a'immah. Ya. Ada khilaf di antara para imam-imam dalam mazhab Syafi'i. Al-Imam An-Nawawi memilih dan menguatkan bahwa memakan daging unta membatalkan wudu. Ala makhtarahu An-Nawawi wa qawwahu wa qala inna fihi haditsaini sahihain laisa anhuma jawabun syafi. Wa qad ikhtarahu jama'atun min ashabina al-muhadditsin. Wa qala wa huwa mimma yu'taqadu rujhanuhu wallahu a'lam. Ya. Jadi tentang memakan daging onta dalam mazhab Syafi'i ada dua pandangan. Pandangan pertama yang disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi dan para imam ahli hadis dari kalangan mazhab Syafi'i. Ya. Mereka mengatakan bahwa memakan daging onta bisa membatalkan wudu. Dalilnya adalah berkata Imam An-Nawawi, pada hal tersebut ada dua hadis yang sahih, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab At-Taharah. Ya. Laisa anhuma jawabun syafi. Ya. Artinya hadis ini tidak bisa atau tidak ada yang bisa berargumen untuk mendebatnya dengan argumentasi yang memuaskan. Jadi argumentasi menolak hadis ini tidak memuaskan. Maka Imam Nawawi tetap menguatkan bahwa memakan daging onta bisa membatalkan wudu. Pendapat yang kedua, was-sahih alladhi alaihi jumhurul ashab annahu la yanqudul wudu'a. Wa ajabu an hadha bima rawa Jabir radhiyallahu ta'ala anhu anna akhiral amrayni min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tarkul wudu'i mimma massathun nar. Rawahul Bukhari.
Dan yang sahih, kata penulis Hifatul Akhyar, yang sahih yang dipegang oleh jumhur, mayoritas ulama Syafi'i. Mayoritas ulama Syafi'iyah, ya. Jumhurul ashab, ya, mayoritas para ulama Syafi'iyah. Yang sahih bahwa memakan daging unta tidak membatalkan wudu. Ya. Tidak membatalkan wudu. Apa dalilnya? Mereka mengemukakan dalil, yaitu hadis dari sahabat Jabir radhiyallahu taala anhu yang mengatakan bahwa akhirul amraini, ya, min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tarkul wudu mimma massathun nar. Akhirul amrain artinya apa namanya? Perbuatan terakhir Nabi. Ya. Perbuatan terakhir Nabi dalam masalah ini adalah beliau tidak berwudu ketika mengkonsumsi makanan yang dibakar. Ya. Jadi beliau tidak berwudu ketika mengkonsumsi makanan yang dibakar. Makanan yang dibakar di sini termasuk daging onta. Ya. Karena daging onta itu dikonsumsi dengan cara dibakar. Ya. Daging-daging yang lain juga dibakar atau dimasak. Ya. Jadi kalau Rasulullah SAW akhir dari perbuatan beliau, artinya ada proses nasikh dan mansukh. Apa itu nasikh dan mansukh? Nasikh dan mansukh adalah, ya, ada hukum yang baru yang membatalkan hukum yang lama. Artinya di sini apa? Hukum yang lama, makan daging onta batal wudu. Sedangkan hukum yang baru, makan daging onta yang dibakar, hukumnya tidak berwudu, tidak membatalkan wudu. Ya. Maka kata para mayoritas ulama Syafi'iyah, kalau kita ketahui, ya, mana dalil yang duluan dan mana dalil yang belakangan, maka dalil yang duluan hukumnya dihapuskan, diganti dengan dalil yang datang belakangan. Ya. Dan dalilnya Jabir ini sangat jelas disebutkan akhirul amrain, ya, perbuatan terakhir. Dalam masalah ini tentang wudu ketika makan daging unta. Ya, memang pertama-tama di awalnya Nabi berwudu ketika memakan daging unta. Tetapi akhirnya, nah, di akhir kesempatan atau di akhir perbuatan Nabi, beliau tidak berwudu ketika mengkonsumsi makanan-makanan yang disentuh api atau makanan yang disentuh api yang dibakar atau yang dimasak. Dan di antara makanan yang dibakar otomatis adalah daging onta atau dimasak. Karena tidak ada orang makan daging onta mentah-mentah. Ya. Jadi harus dimasak dia. Kalau dia dimasak berarti dia pasti menyentuh api. Karena masaknya itu pakai api. Kalau tidak pakai api tidak masak. Entah apinya itu dari sumber kayu bakar, ya, atau entah apinya dari sumber gas LPG,
atau minyak tanah dan lain sebagainya. Yang penting ada apinya, ya. Atau dari listrik, ya, ada apinya. Nah itu tidak berwudu beliau. Artinya beliau berwudu sebelum makan itu beliau berwudu, kemudian setelah makan beliau tidak berwudu lagi. Ya. Kalau yang pertama, hukum yang pertama, kalau beliau berwudu baru makan daging unta, beliau berwudu ulang. Ya, makanya sebagian ulama mengatakan dia batal wudunya. Karena beliau mengulang wudunya itu. Ya. Jadi orang yang mengulang wudu berarti wudu pertamanya batal. Nah, itu yang di awal-awal perbuatan beliau tentang makan daging unta. Dan di akhirnya beliau berwudu kemudian makan daging unta dan tidak berwudu lagi. Artinya beliau masih berkeyakinan wudunya yang pertama itu masih sah digunakan untuk beribadah, untuk sholat. Itu menunjukkan bahwa wudunya tidak batal. Baik. Idza arafta hadza fal kharij min as-sabilain wa huma al-qubul wa ad-dubur naqidun lil wudu'i 'ainan kana aw rihan mu'tadan kana aw nadiran kadam wal hasa najisul 'ain kana aw tahiran kaddud. Ya. Apabila engkau mengetahui hal ini maka ya, barang-barang yang keluar dari dua jalan yaitu kubul dan dubur adalah pembatal wudu. Baik barang yang keluar itu ada ainnya, ada bentuknya. Baik yang keluar itu ada bentuknya. Bentuk di sini maksudnya adalah benda padat dan benda cair. Ya. Disebut dengan ain. Ain itu bukan mata artinya sih. Ain itu adalah wujud. Ya. Wujud bendanya. Dan wujud benda itu ada padat, ada cair. Ya. Aurih atau angin. Nah ini tidak disebut ain, ya. Karena angin tidak bisa terlihat. Ya. Atau dalam ilmu fisika disebut gas, ya. Benda yang bentuknya gas. Dia berbentuk juga tapi bentuknya gas. Ya. Tapi dalam fikih tidak disebut sebagai benda. Tapi disebut rih, ya, yaitu angin. Artinya kentut. Ya. Mu'tadan kana aw nadiran. Baik yang keluar itu adalah kebiasaan, ya, atau yang keluar itu sekali-sekali saja. Ya. Ada orang yang kebiasaannya kentut, ya. Satu kali kentut dia berentetan. Seperti berjejer pulau-pulau, ya, seperti orang bertembak senapan mesin. Nah. Ada orang, karena itu penyakit, ya, karena penyakit. Ada kalau yang kentut normal ya, kadang kentut, ya, bisa 1 hari 2 hari tidak kentut, nanti kentut lagi. Itu namanya mu'tad au nadir. Kalau mu'tad itu dia kebiasaannya kentut. Jadi orang kalau sudah kentut dia batal wudunya. Ya, batal wudunya. Dia harus wudu lagi. Au nadiran atau wudunya apa? Kentutnya, rihnya atau kencingnya itu sekali-sekali saja keluar. Dalam keadaan dan kondisi yang normal, orang kencing itu sekali-sekali saja. Tapi dalam kondisi yang sakit biasanya orang kencing banyak sekali. Ya. Atau dalam kondisi dingin, ya. Musim dingin orang kencing banyak sekali. Ya. Awil hasa najisul ain, ya. Wal hasa najisul ain. Atau apakah yang keluar itu hasa? Apa itu hasa? Bukan aso, ya. Kalau aso itu tongkat. Ya. Kalau hasa ini apa? Batu. Nah, biasa kita sebut dengan batu ginjal. Ya, batu ginjal. Di ginjal itu biasanya kalau dioperasi ginjal orang atau orang sakit ginjal, ketika dia kencing tidak keluar air, yang keluar batu kecil, pasir-pasir begitu. Ya, waliyadzubillahi min dzalik. Nasallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, itu kalau dia keluar dia punya batu ginjal,
otomatis batu ginjal keluar dari sebelah depan. Keluar dari farji. Maka itu membatalkan wudu. Ya, walaupun dia tidak keluar air ketika dia kencing. Dia mau kencing, tapi begitu begitu dia kencing, bukan air yang keluar, tapi itu batu ginjal karena habis operasi atau apa itu. Ya, nasallallahu alaihi. Ya. Najisul ain. Ya. Jadi batu ginjal yang keluar dari kubul itu hukumnya najis. Ya. Bendanya najis. Najisul aini kana au tahiran. Baik yang keluar itu adalah benda najis ataupun benda yang suci. Nah, itu yang kita ulang tadi. Batu ginjal itu hukumnya suci, ya, bukan najis. Tapi ketika dia keluar dari farji, maka dia bisa membatalkan wudu. Ya. Batunya bisa dipegang, ya, karena bentuknya seperti pasir atau seperti kerikil-kerikil kecil itu katanya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Nasallallahu alaihi. Ya. Nah, itu bisa dipegang itu dan itu tidak najis, tapi ketika dia keluar dari farji maka dia membatalkan wudu. Atau kalau keluar dari belakang, dari anus, dud. Apa itu dud? Cacing. Ya. Buang air besar, yang keluar bukan kotoran kita, tapi cacing. Nas'alullah as-salamah. Ya. Nah, itu juga membatalkan wudu. Wal aslu fi dzalika qauluhu ta'ala. Dasar dari hal tersebut adalah firman Allah Azza wa Jalla Quran surah Al-Maidah ayat 6, "Au jaa'a ahadum minkum minal ghaiti." Au jaa'a ahadum minkum minal ghaiti. Atau apabila seorang di antara kalian pulang dari ghaid. Apa arti sebenarnya ghaid? Apa arti sebenarnya ghaid? Tempat yang digunakan untuk buang air. Tapi kemudian disematkan untuk perbuatan buang air. Ya. Jadi kalau seorang di antara kalian pulang dari buang air, Quran surah Al-Maidah. Ya. Apa ayat lengkapnya ini? Wa idza qadaytumus salata faghsilu wujuhakum wa aydiyakum minal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum minal ka'bain. Terus? Wa in kuntum marda au ala safarin au jaa ahadum minkum minal ghaiti au lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba famsahu biwujuhikum wa aydikum. Ya. Jadi semua yang disebutkan dalam ayat itu membatalkan wudu. Ya. Nah, jadi ayat yang pertama yang menjadi dalil bahwa keluarnya benda dari depan dan belakang kita, baik itu benda padat, benda cair, atau benda gas. Ya. Benda padat, benda cair, benda gas. Ya. Maka hukumnya membatalkan wudu. Ya. Baik keluarnya dari depan atau keluarnya dari belakang. Kalau keluar dari depan, bisa padat, bisa cair, bisa juga gas. Ya. Pernah dengar orang keluar dari depan gas, angin, seperti kentut. Ya. Ada orang punya
punya penyakit begitu dia ada. Ya. Memungkinkan untuk keluar dari depan, tapi bukan cair, bukan padat. Bentuknya bunyi, angin, berbunyi begitu. Ya. Terutama perempuan. Perempuan sering ada yang mengalami hal demikian. Jadi dia seperti kentut dia. Tapi tidak keluar dari belakang, keluarnya dari muka. Jadi ini harus diketahui. Ya. Wa su'ila Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu 'anil hadath. Faqala fusa'un aw durat. Dalil yang kedua tentang al-kharij minas sabilain. Abu Hurairah pernah ditanya tentang hadath. Apa itu hadath? Jadi Abu Hurairah pernah ditanya apa itu hadath. Ya. Beliau mengatakan fusa'un aw durat. Fusa. Apa itu fusa? Kentut. Fusa artinya kentut. Durat, air besar. Ya. Durat itu kotoran. Jadi Abu Hurairah mengatakan yang dimaksud hadas bisa fusa, bisa juga durat. Dan kadang keduanya keluar saling susul menyusul. Ya. Ada orang durat dulu baru fusa, ada orang fusa dulu baru durat. Dan terkadang keluar sendiri-sendiri. Durat keluar sendiri, fusa keluar sendiri. Yang penting kedua-duanya disebut hadas. Ya, ini hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Ya, fusa'un au durat. Ya, kentut atau buang air besar. Hadis yang ketiga. Hadis Ali radhiyallahu taala anhu. Hadis Ali. Jadi hadis yang sumbernya dari sahabat Ali bin Abi Thalib. Apa kata beliau? Beliau mengatakan, "Kuntu rajulan madza'an. Fastahyaitu an as'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lima kani ibnatihi fa amartul Miqdad bin al-Aswad al-Kindi fasa'alahu faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghsilu dzakarahu wa yatawadda." Rawahu Syaikhan. Hadis riwayat Imam Bukhari. Jadi Ali berkata, saya dulu seorang laki-laki madza'. Orang yang banyak keluar madhi. Ya, banyak keluar madhi. Apa itu madhi? Keluarnya madhi itu kapan? Madhi itu keluar, kata para ulama, madhi itu keluar kalau ada nafsu. Ya. Kemudian bisa juga ketika orang kecapean. Capean bekerja, capek bekerja, itu madhi akan keluar. Dan bentuk madhi, bentuknya bagaimana madhi? Siapa yang masih ingat? Bentuk madhi bagaimana? Kental? Lengket? Warnanya putih atau bening? Bening atau putih? Bening. Kalau putih, mani. Ya. Kalau warnanya seperti warna susu, itu mani. Mirip-mirip susu. Kalau madhi, warnanya putih. Mirip dengan wadi. Ya. Apa bedanya madhi dan wadi? Kalau wadi, keluarnya di akhir kencing.
Yang netes-netes itu namanya wadi. Ya. Itu bentuknya juga bening dan juga agak lengket. dan wadi jumlahnya atau volumenya sangat sedikit. Kalau madhi volumenya bisa banyak. Ya, contohnya ini yang dialami oleh Sayyidina Ali radhiyallahu taala. Beliau mengatakan kuntu rajulan madza'an. Ya, saya adalah orang yang banyak madhi. Maka saya malu untuk bertanya kepada Rasulullah tentang hukum madhi itu. Kenapa beliau malu? Limakani ibnatihi, karena kedudukan putrinya di sisiku, yaitu Sayyidah Fatimah. Ya. Dia malu karena dia adalah menantu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka saya menyuruh Al-Miqdad bin Al-Aswad Al-Kindi untuk bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hukum madhi. Maka Rasulullah bersabda, yaghsilu dzakarahu wa yatawadda. Hendaknya dia mencuci zakarnya kemudian berwudu. Artinya dia disuruh berwudu berarti wudunya batal. Ya. Karena kalau tidak disuruh berwudu berarti tidak batal. Ya. Tapi karena disuruh berwudu berarti wudunya batal. Maka keluar madhi hukumnya membatalkan wudu. Ya. Ini yang keluar dari depan. Jadi ada 3 dalil. Ya. Pertama ayat Al-Quran, Al-Ma'idah ayat 46. Kemudian kedua, athar dari Abu Hurairah. Yang ketiga, hadis Rasulullah yang bersumber dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ini kalau yang keluar itu adalah mani, wadi, dan kencing. Sudah salat Isya. Nah, kita cukupkan sampai sini dulu ya. Insyaallah kita lanjut nanti pekan depan. Ya, karena tentang mani ada pembahasan khusus. Ya. Kita cukupkan sampai pembahasan tentang dalil yang menunjukkan batalnya wudu karena keluarnya benda-benda dari depan dan dari belakang. Ya. Dan yang keluar itu ada air kencing, ada madhi, ada wadi. Kemudian ada fusa dan ada burat. Ya. Insyaallah kita lanjut pekan depan tentang hukum keluarnya air mani. Ya. Di sini ada perincian. Ya. Di sini ada perincian dalam mazhab Syafi'i apakah dia membatalkan wudu atau tidak. Insyaallah kita lanjut pekan depan. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.